Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang kami sayangi, baiklah pertemuan kali ini kita akan membahas materi fikih kelas 10 bab 9 tentang menerapkan al-kaliyatu al-hamzah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian al-kaliyatu al-hamzah. Kedua, macam-macam al-kaliyatu al-hamzah. Tiga, cara mencegah al-kaliyatu al-hamzah. 1. Pengertian al-kaliyatu al-hamzah. Kata al-kaliyatu al-hamzah terdiri dari dua kata, yaitu al-kaliyatu dan al-hamzah. Al-kaliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan al-hamzah berarti 5. Jadi, al-kaliyatu al-hamzah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul fikih, kata al-kaliyatu al-hamzah sering disebut dengan maqasid al-hamzah, 5 tujuan, dan al-daruriyat al-hamzah, 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa al-kaliyatu al-hamzah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan al-maslahat, dan apabila hal ini tidak ada maka muncul kerusakan mafsadat. 5 prinsip dasar hukum Islam itu yaitu 1. Menjaga agama, nisfu ad-din. 2. Menjaga jiwa, nisfu an-nafs. 3. Menjaga akal, nisfu akal. 4. Menjaga keturunan, nisfu an-nafs. 5. Menjaga harta, nisfu al-amal. 2. Macam-macam al-kaliyatu al-hamzah. 1. Menjaga agama, nisfu ad-din. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Agama juga menjadi satu-satunya alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya. Agama juga merupakan intisari kehidupan yang sedang berjalan di alam ini. Alur logika mengapa nisfu ad-din lebih diutamakan daripada lainnya adalah sebagai berikut. Untuk apa hidup sejahtera, memiliki keturunan yang baik, yang banyak dan baik, hidup serba kecukupan kalau akhirnya masuk neraka. Padahal kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi. 2. Menjaga jiwa al-nafs. Setelah menjaga agama nisfu ad-din, kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 32 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami' wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami' wa laqad ja'atuhum rasuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang, maka karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.
Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Surat Al-Maidah ayat 32. Islam melindungi hak hidup manusia, bahkan terhadap janin dalam perut seorang ibu hamil yang meninggalkan dunia. Sementara bayi masih ada di perut, maka boleh dilakukan operasi bedah demi menyelamatkan nyawa bayi tersebut. Menjaga nyawa juga dijadikan alasan diberlakukannya hukum qisas terhadap setiap perbuatan pidana yang mencederai tubuh orang lain. Oleh ini menjadi bukti bahwa nyawa jauh lebih penting dari yang lain, termasuk dari menjaga jiwa. Al-nafs adalah merawat kesehatan badan dan rohani manusia. Sebab dengan kesehatan yang prima akan dapat melaksanakan ibadah dan tugas harian dengan baik. 3. Menjaga akal, nisfu al-aql. Setelah nisfu ad-din, menjaga agama, dan nisfu al-nafs, menjaga jiwa, selanjutnya yaitu menjaga akal, nisfu al-aql. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Supaya akal tersebut terjaga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran. Langkah yang tepat dan efektif untuk menjaga akal dapat dilakukan sejak masa kanak-kanak. Pada masa inilah nilai-nilai kebaikan sangat mudah masuk ke dalam hati dan pikiran hingga menjadi kebiasaan. Nisfu al-akal juga dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu, akal harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama, sekaligus menghindari perbuatan yang dapat merusak akal. Misalnya, meminum khamar, menonton tayangan yang berbau maksiat, atau tayangan lain dapat merusak daya pikir manusia. Lebih dari itu, perilaku yang dapat merusak daya nalar sehat dan logis juga harus dijauhi, seperti perbuatan syirik dan tahayul. Akal yang sehat dan tidak tercemar dengan pikiran-pikiran kotor akan sangat mudah memberi manfaat untuk kemaslahatan umat. Salah satu kemaslahatan yang dapat disebabkan oleh sehatnya tersebut adalah dapat memberikan masukan atau kritikan dengan cara yang santun terhadap suatu kebijakan. 4. Menjaga keturunan atau nisfu al-nafs. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan dan menganjurkan pernikahan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, kami bersama Nabi SAW sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa, lalu beliau bersabda kepada kami, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatasawa, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, fa innahu wijau. Rawahu Bukhari. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya. Rawahu Bukhari. 5. Menjaga harta, nisfu al-mal. Melalui kepemeliharaan harta, seorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam memperlihatkan masalah harta benda yang menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Al-Quran mengistilahkan dengan fadlullah yang artinya karunia Allah. Sebagaimana ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qudiyatis sholatu fastasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi
Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat 3. Cara menjaga al-kaliyatu al-hamzah. Cara menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Minahiyati al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. 2. Minahiyati al-adam, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketidakadaannya. Anak-anakku yang kami sayangi, mungkin ini saja materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu minta maaf, dan kepada Allah tidak lupa Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.